Selamat siang, senang sekali saya Victor Abraham boleh diberi kesempatan untuk kembali melayani di PD ini. Saya sungguh bersuka cita dan saya sungguh kagum melihat Bapak Ibu di tengah segala kesibukan boleh berkumpul bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan. Waduh, tim musiknya lengkap ya. Coba angkat jempolnya dulu Bapak Ibu Saudara, lihat kanan kiri dan dibilang keren gitu ya Saudara ya. Memang keren, kita bersama Tuhan itu keren Bapak Ibu ya. Saudara, saya dibantu multimedia dengan slide pertama. Ada kata ready. Apakah saudara siap? Kita sudah melewati turbulensi masalah persoalan selama tahun 2023 dan di awal tahun 2024. Tapi karena kita mempercayakan hidup kita kepada pilot yang handal, yaitu Tuhan Yesus, maka pendaratannya aman. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kita masih terus mau mempercayakan itu kepada Tuhan? Katakan amin, ya, gitu ya saudara ya. Sehingga dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, kita akan melihat ada banyak hal luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita sudah berdoa, seringkali kita sudah beribadah, tapi kita penuh dengan kekhawatiran. Seringkali kita sudah berdoa dan beribadah, tapi kita masih banyak rasa takut. Kenapa Bapak Ibu? Saya kasih contoh, kalau saya berdoa, Tuhan, aku haus Tuhan, berkatilah minuman ini supaya aku tidak haus lagi. Kemudian saya masih merasa haus Bapak Ibu. Saya berdoa lagi, Tuhan berkati minuman ini supaya saya tidak haus lagi. Kenapa saya masih merasa haus Bapak Ibu? Karena saya belum meminumnya, betul? Sama, sederhana sekali, kita berdoa untuk pekerjaan kita. Kita bilang, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati apa yang aku kerjakan hari ini. Kenapa kadang-kadang kita bete? Tahu bete saudara? Butuh tati tayang, mukanya gak enak gitu ya saudara ya. Atau kita sudah berdoa, tapi kok kita kayaknya males-malesan. Kenapa? Karena kita tidak menikmati pekerjaan kita. Jadi ingat-ingat saja nih, kalau saya berdoa untuk minuman, saudara berdoa untuk minuman, tapi kenapa masih rasa haus? Karena belum dinikmati minumannya. Demikian pula pekerjaan kita, tugas kita, keluarga kita. Kalau kita cuma berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk pekerjaan kita, tapi kita tidak menikmati, maka kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan rasa malas, kita penuh dengan rasa takut. Tapi apabila kita menikmatinya, karena kalau Tuhan sudah beri anugerah kan kita menikmati ya, maka kita akan menjalaninya dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Kita menjalaninya dengan penuh senyum. Coba lihat kanan kiri, bagikan senyuman yang terbaik. Oh haleluya, tepuk tangan yang luar biasa. Karena ada pesan yang dahsyat hari ini buat Bapak Ibu. Di slide berikutnya, saya rindu mengajak Bapak Ibu setiap ayat yang tampil di layar, kita mau membacanya bersama-sama dengan suara keras ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini kondisi di mana Simon dan kawan-kawan awalnya gagal, tidak berhasil nangkap apa-apa, sudah kerja keras, sudah kerja di waktu yang tepat, punya skill, ya, punya kemampuan, karena mereka tinggal di Bethsaida yang disebut rumah nelayan. Jadi mereka adalah para profesional fisherman, tapi tidak berhasil. Kemudian Tuhan datang dan Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jala, dan apa yang mereka dapatkan? Sejumlah besar ikan, ternyata masih banyak lagi. Sehingga mereka harus panggil temannya di perahu yang lain, dan kemudian kedua perahu itu diisi sampai penuh. Makanya saya angkat sebuah tema dan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan alami itu, yaitu so much more. Katakan sama-sama dengan saya, masih banyak lagi. Amin, saudara. Kalau saudara bekerja, ya kan, kita kalau bekerja kan ada dapat gaji ya. Biasanya habis bulan nanti kan dapat lagi. Nanti saudara akan mengalami, sudah selesai bulan mau dapat lagi, masih banyak loh sisanya. Kok nggak ada yang katakan amin? Nggak percaya saudara? Percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tempat di mana saudara bekerja, dari target yang diberikan, ternyata over target saudaraku. Keadaan yang masih banyak lagi. Saudara, banyak orang tidak berhasil karena meremehkan. Kalau pakai logika, terjadi sesuatu yang logika. Kalau pakai iman, maka saudara akan melihat apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan buat setiap kita, amin. Kadang-kadang kita suka berkata tidak mampu, padahal kita sebenarnya mampu. Satu ketika ada seorang bapak datang di sebuah tempat, kemudian bapak ini melihat ada gajah-gajah yang besar Bapak Ibu. Tapi ada kandang, gajah-gajah itu nggak di dalam kandang. Dia bingung, loh kenapa ya? Kok ada gajah-gajah besar, tapi tidak di dalam kandang, melainkan ada di luar kandang. Dan kemudian gajah-gajah tersebut, salah satu kakinya diikat pakai tali dan diikatkan pada tiang yang ada di kandang tersebut.
Nah si bapak ini memandang-mandang tali, kok talinya kecil gitu. Kenapa ya kok pakai tali yang kecil itu? Kayaknya kalau gajahnya tarik aja putus itu tali, saudara. Karena penasaran Bapak Ibu, kemudian si bapak ini bertanya kepada penjaga gajah-gajah tersebut, Pak, saya mau tanya nih Pak, kenapa gajah-gajah tersebut gak dimasukin ke dalam kandang? Dan kok kenapa gajah-gajah tersebut hanya ada di depan, dan kok diikat pakai tali yang kecil seperti ini? Apa nggak lari? Saya saja membayangkan kalau tali sekecil ini, kalau saya dikata, saya mungkin bisa tarik gitu, saudara. Apalagi gajah, saudara tahu kan, gajah besar sekali, saudara. Itu tali kecil itu kan sangat gampang sekali untuk diputus atau ditarik sama gajah-gajah yang besar. Kemudian sederhana Bapak Ibu, para penjaga gajah ini berkata, gajah-gajah ini kami pelihara dari waktu kecil. Waktu kecil, memang gajah-gajah ini kadang-kadang suka lari gitu. Artinya suka keluar dari kandang dan entah pergi kemana. Makanya supaya nggak hilang, kami ikat gajah-gajah kecil tersebut dengan seutas tali. Rupa-rupanya dengan seutas tali itu, gajah-gajah kecil nggak bisa kemana-mana, Bapak Ibu. Rupa-rupanya gajah ini bertumbuh makin besar, luar biasa. Gajahnya masih berpikir bahwa seutas tali ini tidak akan pernah bisa dia putus. Maka dia tetap merasa bahwa seutas tali itu mengikat satu kaki, dia nggak bisa kemana-mana. Padahal sebenarnya ketika gajah itu sudah bertumbuh menjadi besar, dengan tali yang kecil itu dia bisa putusin. Dari sini kita belajar sama-sama, gajah ketika semakin besar, kemampuannya semakin kuat, tapi pola pikirnya masih seperti waktu dia masih kecil. Saudara, bukankah kau harus percaya, dan saya juga percaya bahwa Tuhan kasih kepada kita kemampuan yang hebat? Katakan amin. Tuhan kasih kepada kita kemampuan yang hebat. Nah, kadang-kadang kita bilang tidak bisa, padahal sebenarnya kita bisa bersama Tuhan. Jadi jangan takut, jangan gentar. So much more akan saudara alami di tahun ini, dimulai dari bulan April ini. Saudara akan mengalami sesuatu yang masih banyak lagi. Ingat, ada kuasa dalam perkataan, saudara. Katakan itu dalam doa bersama dengan keluargamu, dalam doa bersama dengan teman-teman di pekerjaanmu. Kalau ada target, akan over target. Kalau saudara dapat penghasilan, Tuhan akan memberkati sehingga masih banyak lagi sisanya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengajak saudara, kalau mengalami keadaan masih banyak, semua orang kepengen. Tapi kita juga harus fair. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang luar biasa, nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ini yang perlu kita lihat sama-sama secara singkat saja. Apa yang dilakukan oleh Simon dan kawan-kawan ini? Dari ayat demi ayat, saya rindu mengajak kita membacanya bersama-sama dengan suara keras yang dimulai dari ayat yang kedua. Dari Lukas pasal 5, 1, 2, 3. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat berikutnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, ceritanya Tuhan Yesus tiba di tepi danau Genesaret. Kemudian ada orang banyak di sana. Mereka ingin mendengar Tuhan Yesus mengajar, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung mengajar. Jadi misalnya tepi danau Genesaret di sini ya, Tuhan Yesus tiba, kemudian ada orang banyak. Tuhan Yesus tidak langsung mengajar, tapi Tuhan Yesus pinjam perahu Simon. Tuhan naik ke perahu Simon, kemudian Tuhan Yesus minta agar perahu ini ditolakkan sedikit jauh dari pantai. Jadi pantainya di situ, ini perahu, Tuhan Yesus di atas perahu, kemudian Tuhan minta perahu ini ditolakkan sedikit jauh dari pantai. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak mengajar langsung ketika di tepi danau Genesaret? Jawabannya cuma satu, saudara. Karena Tuhan Yesus dalam menyiapkan segala sesuatu tidak pernah asal-asalan, Bapak Ibu. Katakan amin dulu, saudara ya. Tuhan memberikan teladan yang luar biasa buat saudara dan saya. Dia mau mengajar, dia bisa langsung mengajar, saudara, di tepi danau Genesaret. Tapi dia tidak melakukan itu karena dia melihat ada sesuatu yang lebih baik ketika dia mengajar. Yaitu apa? Dia pinjam perahu Simon. Perahu ini diminta untuk ditolakkan sedikit jauh dari pantai. Kemudian dia mengajar, membentuk mimbar, kemudian bisa menjangkau begitu banyak orang. Dan pada saat itu hari mulai siang, di mana angin bertiup menuju ke arah darat. Sehingga apa yang dia sampaikan
juga ditambah dengan angin yang bertiup, maka banyak orang dapat mendengar dia mengajar. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Dari situ kita belajar sama-sama, saudara. Kalau Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan bahwa dia melakukan apa saja, tidak pernah melakukan dengan biasa-biasa, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, namun yang saya mau bawa beberapa pesan ini yaitu tentang Simon Petrus. Simon ini sedang membasuh jalannya, bukan membasuh dicuci, tidak, karena kan diambil dari air ya. Tapi Simon ini sedang menjalankan SOP ya, jadi ada standarnya juga dia. Sebelum pulang, mau berhasil, nggak berhasil, dapat ikan, nggak dapat ikan, jala harus rapi. Jala rapi dulu baru boleh pulang. Ini kita perlu belajar juga nih, saudara. Jadi Simon nggak alasan bahwa karena lagi capek nih, udah nggak dapat apa-apa, pulang langsung deh, jala dibuang aja. Enggak, saudara. Dia harus membersihkan jalannya. Biasanya para nelayan kalau tidak berhasil menangkap ikan, maka jala itu biasanya tersangkut oleh kotoran atau sampah. Maka sebelum mereka pulang, mereka menjalankan SOP tersebut. Artinya jalannya itu dibersihkan dulu, dirapikan dulu, baru boleh pulang. Ketika mereka sudah capek, ketika mereka sudah mau pulang, sedang ribet dengan jala yang harus dibersihkan, datang seorang guru, yaitu Yesus. Kemudian guru itu pinjam perahu. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita menjadi Simon Petrus, mudah nggak kita pinjamkan perahu Bapak Ibu? Kalau seseorang sedang diberkati, kemudian minta tolong, gampang Bapak Ibu. Gimana kalau keadaannya sedang tidak diberkati, sedang lelah, sedang capek, kemudian seseorang datang dan pinjam perahu? Tidak mudah untuk seseorang meminjamkan perahu tersebut. Tapi kenapa Simon meminjamkannya? Karena slide berikutnya, yaitu pesan yang pertama, dia memiliki karakter yang baik. Katakan sama-sama dengan saya, karakter. Saudara, karakter seseorang itu dapat terlihat bukan hanya ketika kalau lagi baik-baik semua baik, semua akan senyum, saudara. Tapi dalam keadaan capek, dalam keadaan ribet, ya kan jalannya belum dibersihkan, ribet, terus dipinjam perahunya, mau dipinjam, ini kan orang udah mau pulang, kok masih mau pinjam perahu. Saya suka beberapa kali kalau pas keluar kota, saudara, terus kemudian pengen beli sesuatu atau pengen makan sesuatu, tiba di restoran, ya, misalnya restorannya tutup jam 9 nih, saudara. Setengah 9, kita nyampainya setengah 9, berarti kan masih ada 30 menit kan. Nah, kayaknya bilang begini, aduh maaf Pak, udah gak bisa. Loh, saya bilang kan tutupnya jam 9. Oh, kami sudah harus beres-beres setengah 9. Jadi ya udahlah, udah capek katanya. Waduh, ya sudahlah, udah jauh-jauh, benar pengen sekali misalnya makan tersebut, ya saudara. Akhirnya pulang dengan kecewa, ya masa begitu aja, masih 30 menit sudah bilang nggak bisa, padahal tutupnya jam 9. Kalau Simon ini, saudara aku interogasi, dia udah kerja keras, udah capek sepanjang malam, dan memang udah waktunya untuk pulang, Bapak Ibu. Dan Tuhan pinjam perahunya, dia kasih. Ini orang baik, saudara. Jadi kalau mau mengalami yang namanya so much more, pertama, biar saudara dan saya, kita sama-sama memperbaiki karakter kita lebih baik. Amin. Saudara, slide berikutnya berkata, karakter tidak terbentuk dalam waktu singkat, namun melalui proses waktu. Jadi kalau ada masalah, persoalan, gesekan demi gesekan, jangan lari, jangan menghindar. Tapi Tuhan kasih kemampuan, berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih kemampuan kepadaku supaya aku bisa menyelesaikan masalah demi masalah. Karena setiap masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita sehingga kita menjadi kuat dan karakter kita menjadi lebih baik. Seseorang yang punya karakter yang baik tidak bisa terbentuk tiba-tiba, Bapak Ibu. Saya suka bilang begini buat orang tua yang punya anak-anak, ya, kami juga puji Tuhan, saya ditemani istri, anak pertama kami usia 26 tahun sudah nikah, sebentar lagi akan punya cucu, ya, puji Tuhan. Dan anak yang kedua sudah bekerja usia 21 tahun, yang ketiga 17. Saya suka bilang buat mereka juga dan juga kepada orang-orang lain bahwa kalau anakmu nih sekarang pulang terus bilang, Mama, aku minta handphone, ya udah kasih. Jangan handphone yang ini, yang lebih canggih, ya udah kasih. Terus kemudian, Mama, aku nggak bisa bikin PR, ya sudah, tidur aja nanti Mama bikinin atau Mama suruh orang bikinin. Mama, besok aku nggak bisa nih ke sekolah, ribet pelajarannya. Ya sudah, gampang, nanti Mama bikinin surat izin. Saudara, ini bahaya anaknya, saudara. Kenapa anaknya kan menjadi anak gampangan? Anaknya nanti nggak ngerti apa-apa, betul nggak, Bapak Ibu? Anaknya nanti semua kan gampang. Satu ketika, saudara, waktu dia menghadapi yang namanya kesulitan, wah, dia akan mengalami sesuatu
keadaan yang sangat akan mengguncang dia. Jadi, demikian pula hidup kita dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati perjalanan atau proses tantangan, karena Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk melewati proses demi proses, sehingga kita memiliki karakter yang baik, dan karakter yang baik akan menghasilkan so much more. Tepuk tangan yang hebat. Berikutnya saudara, ayat yang keempat, baca dengan suara keras. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini yang sulit. Saudara, Simon bekerja keras sepanjang malam. Dia tidak berhasil, dia capek, waktunya pulang untuk tidur. Dia bereskan dulu jalannya, kemudian Tuhan pinjam perahu. Dia masih bilang, ya sudah, karena karakternya baik, dia tinggalkan jalannya dulu sebentar. Dia siapkan perahu, guru atau Yesus, ya, kemudian naik ke atas perahu. Tuhan Yesus minta tolakkan perahu ini ke tempat yang lebih dalam. Dia bawa lagi perahu itu ke tempat yang lebih dalam, padahal orangnya lagi capek ini, saudara. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus mengajar, Bapak Ibu. Saya yakin Simon mendengar, karena dia ada di situ, Bapak Ibu. Setelah selesai berbicara, Simon mungkin ya berpikir, wah sudah, habis ini sudah waktunya selesai ya, kan saya udah berbuat baik, udah pinjamin perahu, ya udah mau pulang, begitu saudara. Setelah selesai berbicara, Yesus meminta mereka untuk bertolak lagi ke tempat yang dalam. Sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Simon ini adalah professional fisherman. Dia tahu benar, saudara, kalau pada malam hari dia bekerja di waktu yang tepat. Malam hari tidak ada sinar, ya, bukan seperti siang yang sinarnya tajam. Jadi kalau sinarnya tajam siang hari kan ikan tuh nggak ada di atas, mungkin lebih dalam dia masuknya, saudara ya. Kalau malam hari kan mungkin ikan agak sedikit ke atas, jadi kalau pakai jala gampang untuk ambil. Itu malam harinya nggak dapat apa-apa. Bagaimana siang? Bagaimana ketika ada cahaya? Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita. Kadang-kadang Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Betul Bapak Ibu? Ini yang sulit. Simon bisa bilang begini, aduh ini orang, gitu kan saudara, dalam hati, gue udah capek, gue lagi ribet dengan jalan mau pulang. Kemudian dia pinjam perahu, kan gue udah kasih nih perahunya. Dia minta lagi nih ditolak ke tempat yang dalam, gue ikut juga nih, gitu kan saudara, kira-kira ya. Kemudian orang ini, guru ini ngajar, dia juga dengar, saudara. Setelah itu sekarang minta untuk ditolakkan perahu lebih dalam lagi, kemudian melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Ini tidak mudah. Ini ibarat begini dong. Kita udah berjuang bekerja, ada tantangan. Berjuang lagi, ada gesekan. Berjuang lagi, sudah berdoa nih, Tuhan tolong Tuhan. Waduh, targetnya makin susah. Kadang-kadang ada banyak orang putar balik, saudara. Tapi mari bilang buat diri sendiri, jangan putar balik ya. Bilang gitu, saudara. Jangan putar balik. Tetap lebih sungguh-sungguh. Kalau sekali Yesus tetap Yesus, maka sekali diberikan pekerjaan, tanggung jawab, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka pesan yang kedua, supaya kita mengalami yang namanya so much more, adalah komitmen. Karena sama-sama dengan saya komitmen. Komitmen, Bapak Ibu. Saya yakin, kenapa Simon bisa mengalami yang namanya so much more? Yang pertama, karakternya baik. Yang kedua, orangnya komitmen. Kalau dia udah bantu Tuhan Yesus, dia udah kasih perahunya, maka ketika orang ini minta tolong, ya dia beresin sampai beres, sampai selesai. Saya suka kenal apa ya, istilah tahu, terlibat, tuntas. Jadi kalau kerja itu, saudara, harus memiliki 3T. 3T itu begini, harus tahu apa yang dikerjakan, harus terlibat mengerjakannya. Kalau kita pemimpin, kita terlibat bersama-sama mengerjakannya, dan tuntas. Ini yang susah, saudara. Jadi kadang-kadang tahu tapi nggak terlibat, tahu dan terlibat nggak tuntas. Nah ini masalah. Simon orangnya komitmen, makanya dia tahu, dia terlibat, dia tuntas. Kerjakan itu dengan luar biasa, engkau akan mengalami yang namanya so much more. Berikutnya kita lihat, komitmen seseorang terbukti bukan dari kata-katanya, tetapi dari fakta-faktanya. Jadi komitmen itu tidak bisa hanya kita ucap aja, saya ini komit loh, nggak bisa. Tapi terlihat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dari waktu ke waktu, saudara. Nah ini nggak mudah. Tidak mudah kalau kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita lakukan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan, maka itu bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Komitmen ini bukan bicara soal mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Saudara mampu tidak mau, nggak bisa jadi orang yang komitmen. Saudara tidak mampu tapi mau, bisa menjadi orang yang komitmen. Contoh sederhana, depan saya ada, atau depan saudara ada pagar setinggi 2 meter lah kira-kira. Bisa lompat? Repotin banget ya, suruh lompat pagar 2 meter kan, benar nggak?
Sekarang pertanyaan berikutnya, ada hewan yang galak gitu mau gigit kita, bisa lompat agak 2 meter? Bisa. Itu udah saya lihat banyak orang bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh ketika ada apa darurat ya saudara. Saya ingat waktu zaman 20 tahun yang lalu ada keluarga kami, terus 25 tahun atau 30 tahun yang lalu. Jadi pada zaman itu kan ada masa-masa mesin fotokopi, pokoknya masih laris sekali. Jadi orang ini baru beli mesin fotokopi, saudara. Kemudian pertokoannya terbakar. Jadi ada kebakaran di situ. Saudara bayangkan, itu mesin fotokopi diangkat sendiri sampai ke rumahnya, tidak terlalu jauh dari situ. Setelah sampai, ditanya sama keluarganya, siapa yang angkat mesin ini? Oh iya, saya sendiri. Abis itu dia pingsan, saudara. Karena dia benar-benar angkat sendiri. Seharusnya dia nggak mampu. Itu mesin fotokopi kalau nggak salah, pada zaman itu yang besar itu diangkat sama 3 orang. Tapi karena kebakaran, dia pikir, waduh, jangan-jangan ini gue baru beli, belum untung, mungkin juga masih bayarnya belum lunas, saudara. Jadi kemudian ini kebakaran, persoalan diangkat, saudara, mampu loh. Jadi dari sini kita belajar, saudara, untuk menjadi orang yang komitmen, mau bukan masalah mampu. Saudara mau kemampuan datang dari Tuhan. Saudara tidak mau biar mampu pun tidak terjadi apa-apa, saudara. Tepuk tangan dulu yang hebat, kita mau untuk dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang berkomitmen. Berikutnya Bapak Ibu, ayat yang kelima, sama-sama. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini penjelasan dari apa yang saya cerita tadi, bahwa Simon ini sudah bekerja di waktu yang tepat. Dia juga professional fisherman, berarti dia skillnya ada, kemampuannya ada, bahkan pengalaman juga ada, ya, tapi nggak berhasil. Jadi kita mau belajar juga bahwa segala yang ada pada kita tanpa Tuhan terbatas, tapi bersama Tuhan saudara bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Simon yang disuruh untuk pergi ke tempat yang dalam dan menebarkan jala lagi? Kenapa bukan orang lain? Kenapa Simon yang disuruh? Mungkin kita bilang, oh ya kan di karakternya baik tadi. Oh ya, yang kedua, karena dia orangnya penuh komitmen. Betul. Tapi pertanyaan berikut, kenapa dia yang disuruh? Saudara, ini menarik sekali. Saya mau bertanya buat saudara, kalau di dalam botol ini, saudara fokus sama isinya atau botolnya? Jawab dalam hati ya. Jawab dalam hati aja, karena kalau salah kan gak enak. Fokus pada botolnya atau isinya? Dalam hati aja. Gak enak. Dan itu selalu saya jawabnya beda, kan nanti gak enak sama saudara. Saya gak boleh pulang nanti lewat situ. Saudara, orang kadang-kadang berpikir saya fokus pada isinya. Isinya nih harus bersih, harus banyak, penuh gitu ya. Gak salah, itu gak salah sebenarnya. Tapi itu level pertama. Tapi kalau saudara mau going to the next level, maka jangan hanya fokus pada isinya, tapi fokus juga pada botolnya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau tahun 2023 saudara fokus pada isinya, terus 2024 saudara juga fokus pada isinya, maka 2023 dan 2024 isinya ya cuma segini. Tapi kalau saudara fokus pada botolnya, 2024 saudara akan perluas botolnya sehingga botolnya lebih besar. Maka 2024 isinya lebih banyak daripada tahun 2023. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, contoh ya, seorang guru dia punya kemampuan, ya, dia punya kemampuan. Kemudian setelah ngajar, dia punya waktu untuk ngelesin. Dia kasih les buat 2 orang murid tambahan, begitu ya saudara ya. Kemudian tahun 2024 dia merasa, kayaknya kalau 2 aja kurang nih, saya tambahin deh, kira-kira jadi 5 orang. Kira-kira pendapatannya bertambah nggak saudara? Bertambah. Kemampuannya dia harus bertambah? Ya bertambah, karena kan dia ngajar lebih dari 2 orang, kan lesnya kan jadi 5 orang. Maka itu yang dimaksud. Kalau kita hanya fokus pada isi Bapak Ibu, nggak salah, tapi itu level pertama. Level berikutnya harus fokus pada wadah. Wadah ini bicara apa Bapak Ibu? Next slide. Wadah ini bicara kapasitas. Betul Bapak Ibu? Kenapa Simon yang disuruh? Karena Simon yang punya kapasitas. Setelah Tuhan suruh, maka Simon menangkap sejumlah besar ikan. Dia panggil perahu yang lain, kemudian kedua perahu diisi dan penuh hampir tenggelam. Kalau Simon nggak punya kapasitas, begitu dapat ikan banyak dia bingung, saudara. Gimana cara angkatnya ya Tuhan? Ditanya lagi sama Tuhan, Tuhan aku nggak pernah tangkap segini banyak. Kenapa? Kan aku masih belum ngerti apa-apa ya, nggak punya kapasitas Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, kalau mau mengalami yang so much more, tambah juga kapasitas. Berdoa, lewati setiap proses demi proses.
pastikan dirimu lebih hebat dari tahun sebelumnya, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih luar biasa. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, saudara? Slide berikutnya kita baca. Doronglah dirimu sendiri karena tidak banyak orang mau melakukannya untukmu. Nggak banyak orang, saudara. Maaf ya, kita kalau ketemu orang kan banyak orang yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Betul nggak? Di sini nggak ada ya. Dan suka ada orang yang susah lihat orang lain senang. Jadi kalau senang tuh dia susah. Kenapa ya dia senang? Bukan saya yang senang. Kok dia yang diberkati? Kok dia yang dipromosi? Kadang-kadang seperti itu. Atau sebaliknya, ada orang yang senang lihat orang lain susah. Ketika temannya susah, dia pura-pura bilang, aduh kasihan ya. Tapi dalam hati syukurin lu. Nah kadang-kadang seperti itu. Nggak banyak orang mau dorong kita, Bapak Ibu. Nggak banyak orang. Bestie sekalipun, saudara. Tidak banyak orang. Maka kita harus belajar dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Doronglah dirimu sendiri untuk terus menambah kapasitas. Sehingga tahun 2024 isinya, kalau botolnya lebih besar, isinya lebih banyak. 2024 saudara semakin diberkati. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ya, waktu 5 menit terakhir, kita baca ayat berikutnya, Lukas 5. Pada ayat yang ke-8 dengan suara keras, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Setelah dia tangkap ikan dalam jumlah yang besar, Bapak Ibu, dia sadar nih bahwa ini bukan karena dia. Dia sadar nih bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk tangkap ikan, tapi kok bisa tangkap sejumlah besar ini. Maka tersungkurlah dia. Dia tersungkur di depan Tuhan Yesus. Saudara, ada 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus. Yang kembali berapa orang, saudara? 1. Berapa orang? 1. Yang lainnya kemana? Yang sekian besar itu, saudara? Lupa. Habis diberkati lupa, saudara. Kalau awal-awal saya suka bercanda begini. Kadang-kadang orang kalau lagi butuh sesuatu, doa, minta sama Tuhan, sampai rasa-rasa pengen tiap hari ke gereja, saudara. Tapi kalau dia udah diberkati, saudara, pendeta cari dia susah, saudara. Karena sudah sibuk gitu. Ya, enggak, ini tidak nyindir siapa-siapa, tapi kita belajar ya, saudara ya. Yang keempat, kenapa Simon mengalami so much more? The next slide, dia orang yang memiliki konsistensi. Jadi kalau sudah dari awal menolong, semangat, terus pinjamin perahu, disuruh dia juga lakukan, setelah berhasil dia juga kembali pada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan. Betul, saudara? Kadang-kadang saudara kita ini tidak berhasil karena kita tidak konsisten. Betul ya? Stand firm. Kita harus berdiri teguh dengan apa yang dipercayakan dari Tuhan dan lakukan secara terus-menerus, secara konsisten. Maka saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Di slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kerja keras ditambah dengan konsisten, maka akan menghasilkan yang namanya terobosan. Terobosan tidak akan pernah terjadi kalau saudara hanya kerja keras tapi nggak konsisten. Ya, saya udah minta diiringi dengan D, maaf. Saudara, satu ketika seseorang butuh pekerjaan, kemudian dia mencoba untuk melamar pekerjaan ya. Dia dapat pekerjaan. Yaitu nebang pohon, terus dijadikan kayu. Karena bosnya dia ini pengusaha kayu. Terus kemudian bosnya bilang, hutan yang saya miliki itu daerah sana. Wah, dia senang sekali Bapak Ibu. Karena ternyata hutan itu dekat sekali sama rumahnya. Wah, ini perfect nih, udah dekat rumah, saudara, dapat pekerjaan. Wah, dia mulai siapkan tapaknya Bapak Ibu. Dia kerja keras. Pagi-pagi dia siapkan kerja dengan luar biasa sampai sore menjelang malam. Dan kemudian dia menghasilkan 21 kayu. Wah, bosnya bilang, wah hebat ya. Ini kayu yang gede-gede bisa dapat 21 nih dengan pohon. Wah, kau bisa begini? Saya kerja keras, Pak. Wah, dipuji sama bosnya. Nanti besok kerja keras lagi ya. Besok pagi-pagi dia datang lebih pagi Bapak Ibu. Semangat luar biasa. Kemudian karena lebih pagi, dia lebih sungguh-sungguh, dia kerja lebih keras lagi, dan dia percaya bahwa nanti saya pulang sedikit lebih malam. Kalau kemarin 21, hari ini ya minimal 23. Begitu ya saudara ya. Ternyata dia bawa pulang 18 Bapak Ibu. Waduh, kok 18 saudara? Tapi ya bosnya melihat masih bagus, ya sudah biarkan. Besok hari yang ketiga Bapak Ibu, dia lebih pagi lagi. Penasaran dia saudara, kenapa 21 jadi 18? Wah, mungkin kurang pagi. Lebih pagi dia datang dan lebih malam dia pulang. Dan dia mau pulang 15 Bapak Ibu. Ini habis 21, udah 18. Kemudian 15.
turun. Dia sedih Bapak Ibu. Dia bilang ke bosnya, gimana ya bos? Saya udah kerja keras loh. Kenapa ya bos? Terus bosnya bilang, Pak, boleh saya tanya? Oh iya silakan Pak. Kapan terakhir kali Bapak asah kapak Bapak? Saya nggak ada waktu Pak. Kenapa? Karena saya kerja keras. Saya nggak ada waktu untuk asah kapak. Saya kerja keras pagi-pagi saya udah datang Pak. Sampai malam nih Pak, nggak ada waktu. Saya kerja keras. Ya itu, kapaknya udah tumpul. Jadi hasilnya dari 21 turun 18, turun 15. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita konsisten bukan hanya bekerja, tapi konsisten juga kadang-kadang kita harus mengasah apa yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kita. Ambil waktu, seperti hari ini juga berdoa. Ini adalah bagian-bagian yang luar biasa untuk mengasah. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Betul Bapak Ibu Saudara? Bersama Tuhan ada terobosan yang besar. Kalau saudara lupa, di slide terakhir kita lihat sama-sama. Pesannya apa Bapak Ibu? So much. Bilang sekali lagi sama-sama, masih banyak lagi. Lebih keras, masih banyak lagi. Dengan iman dalam nama Yesus, masih banyak lagi. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami yang masih banyak lagi? Ada 4C ya. 4C ya. Karakter. Tuhan tolong supaya aku punya karakter yang baik. Saudara, orang senang bekerja sama dengan orang yang karakternya baik. Betul Bapak Ibu? Kalau nyebelin, jengkelin, waduh susah. Ya betul Bapak Ibu ya. Karakternya harus baik. Yang kedua apa? Komitmen. Orang yang punya kemauan. Jadi bukan hanya mampu, kalau mampu nggak mau nggak bisa. Jadi komitmen, mau untuk terus saudara. Komit mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Capacity. Mau tambah kapasitas. Kalau kita ke tempat gym ngangkat beban 5 kilo, terus mau naik 7 kilo, terus kemudian bilang Tuhan, aku mau berkatnya 20 kilo, ya nggak kuat angkat berkatnya. Kapasitasnya nggak ada untuk ngangkat berkat 20 kilo. Tuhan, aku lihat bos ini enak ya, aku mau jadi dia. Kapasitasnya ada nggak? Kalau ada, Tuhan akan percayakan. Kalau nggak ada, belum. Kita akan lagi bebannya 7 kilo naik jadi 10 kilo dulu, saudara. Ini sederhananya, mohon maaf ya, saya tidak nyinggung siapapun, tapi kita belajar. Yang terakhir, yang C yang keempat apa? Konsistensi. Kalau sudah kerjakan terus. Saudara, iblis datang untuk mengintimidasi kita. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kabar baik, firman Tuhan katakan, aku hanya guru besar. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Supaya saudara limpah dengan rasa syukur, limpah dengan kebahagiaan, limpah dengan sukacita. Supaya saudara boleh mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang luar biasa.